Tidak ada satupun negara yang pernah menjuarai Piala Dunia dengan pelatih asing. Namun, Carlo Ancelotti percaya bahwa catatan itu bisa diubah. Selalu ada yang pertama kali dalam hidup. Di tanah yang melahirkan sepak bola indah, kehadiran Ancelotti bukan sekadar eksperimen, melainkan sebuah taruhan besar. Sosok berambut putih yang kenyang pengalaman di level klub ini kini mengemban tugas paling berat, mengubah sejarah di panggung terbesar. Ancelotti, yang resmi menjadi pelatih asing pertama Brasil dalam 6 dekade terakhir, mengambil alih kursi pelatih pada Mei lalu. Sejak saat itu, ia berhasil membawa Selecao memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Apakah ucapannya itu akan menjadi kenyataan atau sekadar omong besar tanpa bukti? Mari kita bahas. Brasil memang harus berjuang keras di babak kualifikasi, hanya mampu finish di peringkat kelima zona Amerika Selatan. Catatan itu jelas bukan standar bagi negeri yang 5 kali mengangkat trofi Piala Dunia. Namun, di bawah arahan Carlo Ancelotti, perlahan Seleção mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Angin segar itu terasa saat mereka menaklukkan Korea Selatan dengan skor telak 5-0 di Seoul pekan lalu. Memang, di laga setelahnya mereka harus merasakan pahitnya kekalahan usai Jepang melakukan comeback dramatis 3-2. Tapi, kita tidak akan membahas pertandingan itu. Yang menarik justru bagaimana Brasil berusaha menemukan wajah baru di bawah Ancelotti. Ancelotti punya cara pandang berbeda. Ia tak ingin hanya terjebak dalam nostalgia permainan cantik yang penuh trik individu. Pemain Brasil memang memiliki kualitas teknik luar biasa untuk memainkan sepak bola indah, ujarnya. Tetapi, yang terpenting adalah bagaimana mereka menggabungkan kemampuan individu itu dengan kerja sama tim dan pergerakan tanpa bola. Disitulah keindahan sesungguhnya sebuah pesan yang terasa sederhana, tetapi justru sangat mendasar. Hasilnya terlihat nyata. Sejak ditangani Ancelotti, Brasil sudah mencatat 4 kali clean sheet dari 5 pertandingan. Itu sebuah peningkatan signifikan dibanding era sebelumnya, di mana lini belakang mereka seringkali bocor dan mudah ditembus. Disiplin bertahan kini menjadi fondasi, sesuatu yang mungkin jarang diasosiasikan dengan sepak bola Brasil, tapi perlahan diterima sebagai kebutuhan. Dan Ancelotti pun menegaskan satu hal penting. Di Piala Dunia, tim yang tidak kebobolan biasanya menjadi juara. Karena itu, bertahan dengan baik adalah kunci utama kami. Sebuah filosofi yang sederhana, tapi jika berhasil dipadukan dengan bakat alami pemain Brasil, mungkin inilah resep baru yang bisa membawa mereka kembali ke puncak dunia. Sejatinya, peluang Ancelotti tidaklah mustahil. Banyak pengamat menyoroti bahwa Brasil kini memiliki kombinasi yang kuat antara pengalaman dan talenta muda. Marca mencatat sendiri bahwa Ancelotti menyadari perlunya balance antara pemain-pemain berbakat dengan mereka yang lebih konvensional agar tim tidak hanya mengandalkan kehebatan individu. ESPN juga pernah menulis bahwa jika ada pelatih yang bisa membawa Brasil juara di 2026, maka Ancelotti adalah kandidat paling realistis. Dengan rekam jejaknya yang sudah dimatangkan di klub-klub top Eropa, pengalaman tak lagi menjadi isu, melainkan bagaimana ia membaca karakter pemain Brasil dan menyatukan semuanya. Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Menurut The Playoffs, ada 3 masalah besar yang harus segera ditangani. Instabilitas di lini belakang, kekosongan kreativitas di tengah lapangan, dan ketergantungan pada sosok seperti Neymar yang krusial namun rentan cedera atau kehilangan form. Dalam hal pertahanan, Brasil sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ancelotti beberapa kali memuji organisasi lini belakang timnya yang compact, united, committed, intense. Tetapi, meningkatkan performa 1-2 pertandingan bukanlah jaminan konsistensi selama satu turnamen besar seperti Piala Dunia. Di sisi lain, pemain-pemain seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Estevão, Casemiro, Eder Militão punya potensi untuk jadi pilar. Casemiro telah diangkat menjadi kapten seluruh Brasil di bawah Ancelotti, menunjukkan bahwa sang pelatih masih percaya pada pengalaman dirinya. Estevão di sisi lain tampil cemerlang di laga persahabatan,
dan sudah mencetak gol bagi timnas, menunjukkan bahwa bakat muda Brasil tak akan tinggal diam. Tapi untuk mematahkan mitos bahwa pelatih asing tak pernah juara Piala Dunia, Ancelotti perlu lebih dari sekadar potensi dan perbaikan. Ia harus menghadapi tekanan besar dari media dan publik Brasil, negeri yang sangat emosional soal sepak bola. CBF sendiri menyambut pengangkatannya sebagai sebuah statement to the world, bukan sekadar pergantian pelatih biasa. Dalam skala internasional, Brasil sudah memasuki daftar favorit di berbagai prediksi turnamen. Misalnya, dalam beberapa pasar taruhan, Brasil disebut sebagai salah satu kandidat bersama negara-negara besar lain seperti Prancis dan Spanyol. Jadi, apakah Ancelotti mampu membawa Brasil menjadi juara Piala Dunia dan sekaligus menjadi pelatih asing pertama yang berhasil meraih gelar itu? Kemungkinan itu layak diperhitungkan, namun bukan prediksi yang tanpa risiko. Bila ia bisa menjaga konsistensi pertahanan, menjaga semangat tim tetap kohesif, dan memadukan agresivitas pemain muda dengan kecerdasan pemain senior, maka kejutan itu sangat mungkin terjadi. Tapi jika Brasil kembali rapuh di laga kunci, terutama di babak gugur, mitos lama kemungkinan tetap bertahan satu edisi lagi. Di balik gebrakan Ancelotti bersama Brasil, ada satu nama yang tak bisa dilepaskan, Vinicius Junior. Pemain yang tumbuh besar di bawah tangan dingin sang pelatih di Real Madrid ini perlahan menjelma jadi wajah baru Los Blancos. Tak berlebihan jika disebut era kedua Ancelotti di Bernabeu telah mengangkat Vinicius ke level yang membuatnya diperhitungkan sebagai salah satu pemain terbaik dunia, bahkan kandidat Ballon d'Or. Namun, ada sisi lain dari cerita ini. Kepergian Ancelotti menuju kursi pelatih timnas Brasil sempat membuat Vinicius kehilangan pijakan. Performanya menurun di musim terakhir sang pelatih di Madrid, dan ia seperti harus berjuang sendirian untuk menemukan kembali bentuk terbaiknya. Ambisi naik podium Ballon d'Or yang tadinya terlihat nyata, tiba-tiba terasa menjauh. Menariknya, menurut laporan Madrid Zone, Ancelotti justru ingin kembali memakai formula yang sama di Selecao, menjadikan Vinicius sebagai wajah dan figur sentral tim. Filosofi yang sama seperti di Madrid, membangun permainan dari sayap kiri, memaksimalkan kemampuan individu tapi tetap menuntut disiplin dalam kerangka tim. Rencana itu cukup masuk akal. Selama periode keduanya di Real Madrid, Ancelotti sukses mempersembahkan 12 gelar, termasuk Liga Champions, dengan Vinicius sebagai motor serangan utama. Jika pola ini diterapkan di Brasil, bukan hanya bisa mengembalikan performa Vinicius ke level tertinggi, tapi juga memberi timnas Brasil senjata yang konsisten di lini depan. Meski sempat goyah di bawah asuhan Xabi Alonso, tanda-tanda kebangkitan Vinicius kini mulai terlihat. Ia mencetak 2 gol ke gawang Villarreal dan sudah menyumbang 6 gol dalam 5 pertandingan terakhir. Catatan ini menjadi bukti bahwa insting predatornya masih ada, tinggal menunggu bagaimana konsistensi bisa dijaga. Kebangkitan itu juga terlihat di level internasional. Saat Brasil menghadapi Korea Selatan, Vinicius tampil sebagai starter dan menutup laga dengan 1 gol, 1 assist, 3 umpan kunci, serta 1 peluang emas selama 79 menit. Ditambah kehadiran Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, dan sederet pemain menyerang lainnya, Brasil punya stok daya ledak luar biasa di sepertiga akhir lapangan. Kini, yang jadi pertanyaan, mampukah Ancelotti meramu semuanya tanpa kehilangan esensi Jogo Bonito? Kini muncul pertanyaan besar. Apakah Neymar masih punya tempat di Piala Dunia 2026? Jika benar masuk skuad, turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu bisa jadi last dance sang mega bintang di panggung terbesar sepak bola dunia. Carlo Ancelotti sendiri sudah memberi sinyal jelas, pintu untuk Neymar masih terbuka, tapi hanya jika ia kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Tantangannya jelas tak ringan. Neymar sudah terlalu sering diganggu cedera serius, mulai dari ligamen lutut hingga masalah hamstring yang berulang. Usianya yang kini 33 tahun membuat proses pemulihan semakin lama, sehingga risiko cedera kambuhan selalu mengintai. Ancelotti tentu sadar, membawa Neymar tanpa mengatur beban fisik dengan tepat sama saja dengan berjudi di ajang sebesar Piala Dunia.
Namun, Brasil bukan hanya Neymar. Generasi baru seperti Vinicius Junior, Rodrigo Estevão, hingga Gabriel Martinelli telah siap mengambil alih peran utama di lini depan. Mereka adalah tumpuan ofensif yang bisa mengurangi beban Neymar, membuatnya tak lagi harus jadi pusat permainan, melainkan senjata tambahan yang bisa menciptakan momen spesial ketika dibutuhkan. Dengan kombinasi itu, Ancelotti bisa menyusun keseimbangan antara pengalaman dan energi muda. Karena itu, peluang Neymar tampil di Piala Dunia 2026 memang nyata, tapi penuh risiko. Jika syarat Ancelotti terpenuhi dan fisiknya sanggup bersaing, Brasil mungkin bisa menyaksikan satu babak penutup yang megah, last dance Neymar bersama Seleção. Tapi jika tidak, cerita ini hanya akan berakhir sebagai nostalgia manis yang membuat publik Brasil bertanya-tanya.